Keraguan akan kemampuan diri itu adalah racun yang tersimpan, yang setiap waktu dapat terjadi hingga mematikan jiwa. Kerendahan diri padamu yang aku, tapi tak disertai dengan suara hati. Suara hati Hatiku hampa dan sia-sia, hanya menyakiti diri. Cobalah untuk berbenah diri dengan waktu. Tiada kata terlambat bila engkau mau. Tanamkanlah cita-cita dan berjuang besar, biar damai di setiap sudut hati. Cobalah untuk berbenah diri dengan waktu. Tiada kata terlambat bila engkau mau. Tanamkanlah cita-cita dan berjuang besar, biar damai di setiap sudut hati. Cobalah untuk berbenah diri dengan waktu. Tiada kata terlambat bila engkau mau. Tanamkanlah cita-cita dan berjuang besar, biar damai di setiap sudut hati. Cobalah untuk berbenah diri dengan waktu. Tiada kata terlambat bila engkau mau.
sama, berarti sama ibu juga. Ada yang dampingin ya. Biasanya Bu kalau bapak-bapak dampingin istrinya tuh jadi pada lungguh-lungguh, anggun-anggun. Terbalik Pak, malah yang suami yang lungguh. Cuma nanti kalau ke pasar baru bapak-bapak yang pucat. Karena biasanya jagain kasir bapak-bapak. Iya. Mohon maaf nih tempatnya sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Tak lupa juga untuk memberikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada yang terhormat Bapak Entang Kurniawan selaku Ketua Umum Umi Maktum Voice, kepada para jamaah Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah, serta yang terkasih para Sapu MV yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang kepada jamaah Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah Setia Asih Kabupaten Bekasi di kantor LSM Umi Maktum Voice. Bagaimana perjalanannya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, akhirnya bisa bersilaturahmi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, saya Salwa selaku pembawa acara, izinkanlah untuk membacakan susunan acara kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemutaran video profil Umi Maktum Voice. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Entang Kurniawan. Yang keempat, sambutan dan penjelasan singkat Umi Maktum Voice dari Bapak Entang. Yang kelima, sambutan dari pihak Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah yang diwakili oleh Bapak Abdul Halim. Yang keenam, penyerahan plakat dan foto bersama serta penutupan dengan pembacaan doa bersama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, mari kita simak pemutaran video profil Umi Maktum Voice. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. LSM Umi Maktum Voice. Lembaga berbadan hukum ini bergerak dalam bidang sosial dan dakwah. Pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille bagi insan tunanetra di seluruh Indonesia adalah program utama yang sampai saat ini dilaksanakan. Mengingat 1,5% dari penduduk Indonesia adalah para insan tunanetra yang belum bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Membuka mata hati, menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Untuk merealisasikan program tersebut, Umi Maktum Voice melaksanakannya dalam bentuk 4 tahap. Pengadaan Al-Quran Braille. Dari mesin yang berusia lebih dari 60 tahun inilah Al-Quran Braille dicetak. Lebih dari 20.000 set Al-Quran Braille telah terdistribusi kepada 20.000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami pesantren tunanetra Al-Makmur. Kami dari Pertuni Kalimantan Tengah. Kami Pertuni Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pendistribusian Al-Quran Braille. Para insan tunanetra mendapatkan Al-Quran Braille secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sedikit pun. Pembinaan Al-Quran Braille. Umi Maktum Voice memastikan bahwa Al-Quran Braille diterima oleh para insan tunanetra yang sudah mengenal dan bisa membaca Al-Quran Braille. Oleh sebab itu, bersamaan dengan pendistribusian Al-Quran Braille, kegiatan belajar membaca Al-Quran Braille pun dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya mendukung perjuangan LSM Umi Maktum Voice yang bergerak dengan kiprahnya dan amal solehnya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ihsan Jundullah memiliki harapan besar terhadap wakaf Al-Quran Braille ini, agar seluruh umat muslim bisa menikmati ayat-ayat Allah tanpa terkecuali untuk para insan tunanetra. Alhamdulillah, sudah ada Al-Quran Braille sebagai jendela hati untuk para insan tunanetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Pipik. Saya mau mengajak semua hamba-hamba Allah, umat Nabi untuk sama-sama kita bantu wakaf Al-Quran Braille ya. Nah, insya Allah bermanfaat banget karena dengan Al-Quran ini kita bisa membantu saudara-saudara kita untuk menghafal dan pahalanya akan kembali lagi kepada kita ya. Terima kasih insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi dan wakaf Al-Quran Braille bagi seluruh masyarakat luas sehingga mereka mengetahui dan turut serta dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille melalui gerakan wakaf Al-Quran Braille. Pada akhirnya, berkat peran serta dari semua pihak, program ini diharapkan mampu mewujudkan hak dasar dari kehidupan insan tunanetra yang beragama, sehingga mereka mengerti dan mampu menjalani hidup ini dengan penuh kepercayaan diri, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga bermanfaat bagi sesamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini teh saya sendirian di kursi, ada dua ini di samping. Pak Ustadz Abdul Halim sini di depan Sini Ustadz, ya Allah luar biasa beliau. Kan kalau berdua sama Ustadz Abdul Halim aman. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang di tempat kami, kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice. Tadi sekilas kita sudah bersama-sama saksikan bagaimana perjalanan dari Umi Maktum Voice dalam program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah saya akan membacakan Quran surah Ar-Rahman dengan menggunakan Al-Quran Braille. Jadi yang saya pegang ini adalah 1 juz, Bu. Nah, 1 Qurannya, nah yang ini 1 Qurannya yang. Iya. Tuh, jadi ini dalamnya Quran ini semuanya ada Quran.
begini. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik masih pikir-pikir berat untuk baca Quran, bayangkan kalau menjadi seorang tunanetra. Qurannya seberat ini. Ini lebih kurang 24 kilo. Jadi Qurannya sebesar ini. Gitu. Yang akan saya baca ini 1 juz. Nah, ini juznya. Itu. Jadi adik-adik selamat menikmati Quran. Kalau adik-adik itu kalau disuruh sama mama ngaji itu bersyukur. Kenapa? Karena Qurannya ringan gitu. Saya akan coba baca ya Pak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخر وخلق الجن من
مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Jadi itulah itu cara membaca. Jadi Al-Quran seperti tadi, alhamdulillah telah ada di Indonesia sejak tahun 1950 sudah ada di Indonesia. Keberadaannya sudah sah berada di pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bagi saya sebagai orang yang tidak bisa melihat, memiliki Al-Quran seperti ini adalah hadiah terindah dalam hidup. Kenapa demikian? Karena qadarullah saya diberikan nikmat tidak bisa melihat oleh Allah itu sejak lahir, Bu. Berarti lebih kurang 43 tahun yang lalu saya terlahir ke dunia ini dengan kondisi mata yang tidak bisa melihat. Tentu dampaknya adalah bukan hanya ada pada diri saya, tetapi juga kepada kedua orang tua yang telah melahirkan saya. Qadarullah, orang tua saya itu memiliki anaknya 6. Biasa ya Bu ya, kalau orang tua punya anak 6 biasa ya Bu ya. 3 laki, 3 perempuan, itu pun biasa ya Bu ya. Nah tapi orang tua saya lebih spesial. Dari ke-6 anaknya itu, selain 3 laki-laki dan 3 perempuan, 3-nya bisa melihat, yang 3-nya tidak bisa melihat. Jadi anak ke-1, ke-5 dan ke-6 itu bisa melihat. Anak ke-2, ke-3 dan ke-4 tidak bisa melihat. Saya anak ke-3. Tentu tidak pernah terbayang ya Ibu ya. Ketika ibu mengandung, pasti setiap perempuan yang mengandung berharap anaknya lahir dalam keadaan sehat, betul ya Bu? Melahirkan dengan lancar, kemudian anak yang dilahirkannya sehat jasmani dan rohani. Dan pasti yang namanya melahirkan itu, mengandung itu lama, 9 bulan, kemudian melahirkan pun tak pernah saya ada dengar cerita yang melahirkan tuh enak, gak ada. Rata-rata yang melahirkan itu adalah sakit. Nah itu juga yang dialami, yang dirasakan oleh ibu saya. Mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan dengan sakit. Apalagi zaman dulu tidak seperti sekarang. Di rumah sakit, dulu di rumah. Istilahnya kalau orang Jawa Barat itu paraji gitu. Nah begitu melahirkan, darah masih mengalir, kemudian diberitahukan bahwa anak yang dilahirkannya kemungkinan matanya tidak bisa melihat. Maka darah yang mengalir disempurnakan dengan aliran air mata. Jadi orang tua saya nangis. Ya Allah, kenapa anak saya tidak bisa melihat? Itu mending kalau terjadi 1 kali. Anak yang pas lahir yang ke-3 kali tidak bisa melihat lagi. Yang ke-4 tidak bisa melihat lagi. Anak ke-2, ke-3 dan ke-4 gak bisa melihat. Setiap kali melahirkan, setiap kali juga ibu saya tuh menangis. Kira-kira kalau dialami oleh ibu-ibu nangis juga enggak sih Bu? Kira-kira nangis. Karena ibu yang mana yang menginginkan
Atau ibu-ibu yang mana yang tega ketika anak yang dilahirkannya matanya nggak bisa melihat? Ini 3 bisa melihat. Alhamdulillah keimanan ada pada hati kedua orang tua saya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan orang tua saya tidak pernah berpikir bahwa anaknya ini cacat, anaknya ini punya kekurangan. Kenapa? Karena mustahil ciptaan Allah itu cacat. Mustahil enggak, Bu? Mustahil. Jadi kalau ada orang yang ketemu sama yang berbeda fisiknya terus kemudian menyebut cacat, berarti itu menganggap kepada Allah lalai. Kecacatan itu adalah buah dari kelalaian. Mustahil enggak Allah lalai? Mustahil Allah lalai. Allah Maha Mencipta, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dan Maha Sempurna, tidak mungkin lalai. Jadi saya diciptakan dengan kondisi mata tidak bisa melihat. Ini adalah ciptaan terbaik yang Allah jadikan pada diri saya. Akhirnya anaknya yang tidak bisa melihat itu diurus, digendong, diajak senyum. Bu seneng gak, Bu? Kalau ibu senyum kepada anak terus oleh anak direspon, seneng gak, Bu? Kira-kira kalau ibu saya senyum ke saya direspon tidak? Tidak, Bu. Tetapi ibu saya senantiasa memberikan senyuman kepada anaknya karena dia yakin anaknya bisa merasakan senyuman dari ibunya. Kendati pun mungkin jarang respon. Nah, sehingga ketika saya usia, ini cerita ibu saya, ketika saya usia 3 atau 4 tahun, saya itu bertanya gitu, Bu, seperti apa sih wajah ibu? Sambil diraba-raba. Jadi saya tuh kadang-kadang suka meraba-raba wajah ibu saya atau ayah saya, seperti apa sih wajahnya gitu. Karena pengen bisa melihat. Ibu saya tidak bisa menjawab, cuman yang terasa kadang ada hangatnya air mata. Bahwa pada kenyataannya saya harus bersabar untuk tidak bisa dulu melihat wajah kedua orang tua. Kemarin ada tradisi mudik di kita. Kita tinggal di kota besar, orang tua kita tinggal di desa. Kita pulang ke desa ingin melihat orang tua. Seperti apa wajah orang tua kita. Jadi kalau Pak Ustadz Halim, Pak RT gitu ya, lagi mendoakan orang tua, misalnya ada nih orang tuanya, bisa dilihat wajahnya. Oh udah tidak ada, udah berpulang. Paling tidak ketika mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kebayang gak orang tua kita, Bu? Nah ibu mah alhamdulillah. Orang tua tidak ada, misalnya sudah berpulang, masih ada fotonya. Fotonya tidak ada, masih bisa ada bayangannya. Kalau saya tidak ada, Bu. Membayangkan seperti apa terhadap wajah yang seumur hidup saya tidak pernah saya lihat. Berarti melihat wajah orang tua itu nikmat atau tidak, Bu? Nikmat. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melihat wajah orang tuanya. Termasuk saya di antaranya. Jadi melihat wajah orang tua itu nikmat. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa. Nah, lebih kurang 12 tahun yang lalu ibu saya berpulang ke rahmatullah. Kemudian waktu itu saya mohon izin, itu juga bersama bareng sama ibu-ibu yang akan memandikan. Ibu izin saya ingin turut serta memandikan jenazah. Saya di bagian wajahnya, saya basuh wajahnya. Kemudian ditanya, kenapa kok lama-lama banget ngebasuh di wajahnya? Saya katakan, saya sedang membayangkan wajah ini dulu bersimbah dengan air mata. Ketika harus memiliki anak-anaknya yang tidak bisa melihat. Kemudian wajah ini juga yang senantiasa dirindukan dalam hidup saya. Saya ingin melihat wajah seorang ibu yang senantiasa menciumi. Wajah ini tidak pernah saya lihat,
Dan sebentar lagi wajah ini akan segera ditutup dengan kafan dan akan dikebumikan. Tanpa sedikit pun saya punya kesempatan untuk bisa melihat wajahnya. Ya karena mungkin sudah menjadi kebiasaan. Kan kalau sebelum ditutup tuh kan mangga ini anak-anak kan gitu ya. Ini terakhir kalian melihat wajah orang tua. So gitu ya Bu ya. Nah saya juga begitu, saya katakan Bu tutup saja demi Allah. Jangankan sekarang ibu saya wajahnya akan ditutup dengan kafan. Tiap hari saya bersama beliau, tiap hari ketika kecil saya diciumi, digendong, tidak pernah sedikit pun saya melihat wajahnya. Selain merasakan kerinduan seperti apa melihat wajah orang tua. Maka punya ayah, punya ibu sudah berpulang, tidak pernah saya ketahui Bu. Nah caranya bagaimana? Maka saya harus memiliki prinsip Bu. Jangan rugi 2 kali. Di dunia boleh. Karena atas kehendak Allah saya tidak bisa lihat wajah orang tua. Tetapi masa di akhirat. Kuncinya apa agar saya bisa melihat di akhirat? Saya harus bisa membaca Al-Quran. Bahkan Pak Ustadz Abdul Halim pun orang-orang yang bisa melihat itu harus. Kenapa? Karena ada dalam firman dalam Quran dikatakan bahwa ada sekelompok orang yang begitu dibangunkan itu dalam keadaan buta. Kemudian bicara kepada Allah, ya Allah, kenapa mata saya kok buta begini? Di saat saya dulu tidak di dunia bisa melihat. Kata Allah, itu karena dulu kamu lalai kepadaku. Nah, bayangkan yang dulunya bisa melihat di dunia, kemudian ada yang tidak bisa melihat nanti di akhirat, berasa rugi apalagi saya. Di dunia tidak bisa melihat, masa di akhirat juga harus tidak bisa melihat. Qadarullah Pak Ustadz Abdul Halim, oleh Allah saya dipanjangkan usia hingga saya menikah dengan seorang istri yang sampai saat ini saya pun tidak pernah mengetahui seperti apa wajahnya. Dan qadarullah istri saya pun gak bisa melihat. Kebayang gak Bu? Kami berumah tangga berdua satu sama lain tidak saling melihat. Tapi harus tetap sama. Kewajibannya seperti ibu harus membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ini gimana ya ceritanya? Orang-orang yang tidak bisa melihat, di Bekasi juga banyak suami istri gak bisa melihat. Tetapi sama harus membentuk keluarga. Qadarullah, dalam pernikahan kami pun dikaruniai buah hati. Alhamdulillah sampai hari ini saya baru dikaruniai 5 anak. Iya, baru dikaruniai. Walaupun kata Pak Gubernur gak boleh banyak-banyak, tapi kan Pak Gubernur juga anak yang ke-9 katanya jadi gubernur ya. Jadi ibu-ibu, saya berumah tangga dan dikaruniai buah hati. Ingat ya saat-saat pertama kali memiliki anak, ya, begitu anak lahir, saya tanya ke istri, Bu, anak kita seperti apa ya wajahnya? Ya kita cuma bisa, ya Allah, cuma bisa mendengar suara tangisnya saja Pak. Tangisannya saya dengar. Tapi ketika ibu, dulu saya lahirnya di bidan. Ketika ibu bidan mengatakan, Pak mungkin mau mengazankan anak. Saya katakan, saya bukan mau mengazankan anak. Sama ingin lihat wajah anak. Saya coba lihat wajah anak, Bu, dideketin tetap enggak kelihatan. Jadi punya anak 5, bahkan anak yang pertama laki-laki. Yang kedua perempuan, yang ketiga keempat tuh kembar Bu. Saya memiliki anak kembar yang kelima perempuan. Jadi 1 laki-laki, 4 anak perempuan 5. Tak ada satu, ya, tak ada satu pun yang bisa saya lihat. Kebayang nggak Bu, punya anak 5, saya nggak bisa lihat, istri nggak bisa lihat, gimana ya ngurusnya ya? Tapi yakin Allah Maha memberi pertolongan. Alhamdulillah tuh Bu, ngurus anak 5 biasa aja. Pernah waktu itu diskusi sama AA waktu lagi umroh sama AA Agim. Entang,
Entang sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Karawang. Saya rumah tuh di Karawang, Bu. Nah, oh pantas jarang kelihatan ke DT. Iya, mohon maaf. Terus anak berapa? Waktu itu masih 4. 4. Nah, iya. Gimana ngurusnya Entang? Maksud AA? Iya ngemandiinnya. Sama ngemandiinnya mah pakai air. Gak takut kemasukan Tang airnya. Asal keluar lagi aman. Bener Tang. Saya bilang terus Tang kan sebagai seorang suami. Terus gimana itu rezekinya? Nih bab rezeki nih. Ini yakin A tuh bukan gak tahu tapi ngetes Agim tuh. Saya katakan A, tugas saya di dunia ini terhadap keluarga 1, ku anfusakum wa ahlikum naro, itu menjaga diri dan keluarga saya dari api neraka. Soal ngurus, demi Allah, jangankan ngurus anak, jangankan ngurus istri, jangankan ngurus rumah, ngurus diri sendiri aja saya nggak sanggup, Pak. Yang ngurus anak, yang ngurus istri, yang ngurus seluruh yang ada di langit dan di bumi ini siapa? Allah. Yang ngurus Pak RT siapa? Apa Bu RT? Kira-kira siapa Pak? Allah. Oh kan iya. Iya. Jadi apa misalnya yang ngurus Mama Yusuf, apakah Yusuf kan? Enggak. Yang mengurus Mama Anggi, apakah Anggi kan? Enggak. Ya. Jadi yang ngurus diri kita ini adalah siapa Bu? Allah. Makanya jangan stres. Oh nanti rezekinya gimana? Kalau maka di ultimatum kalau pengen bansos nggak boleh nambah anak. Lah, saya bingung gitu. Kenapa? Apa hubungannya? Kan weda rezekinya mah ada. Nih, di Indonesia kenapa banyak orang miskin? Bukan karena banyak anak. Tetapi pemerintah kita masih belajar mengurus negara. Jadi bukan karena tiap orang banyak anak, bukan. Negara kita jauh lebih luas daripada Eropa. Masih nampung. Betul gak? Jadi negara kita itu katanya kan kata Bank Dunia, kata badan adalah organisasi dunia, bahwa katanya sekitar 60% dari penduduk Indonesia adalah orang miskin. Itu bukan akibat karena punya anak banyak, bukan. Tetapi karena bangsa ini masih belajar mengurus negara. Coba, ada satu orang gajinya 1 juta sebulan. Gajinya apa? Misalnya jadi tukang bersih-bersih. Tetapi ada orang yang cuma duduk di kursi 1 miliar per bulan. Gimana enggak terjadi kemiskinan? Betul ya Bu? Saya kadang-kadang merenung gitu. Oh gajinya sekian, tapi kan dijadikan komisaris miliaran setiap bulan. Ya pantas kesenjangan ada, kemiskinan banyak. Jadi bukan karena banyak anak. Tapi karena kita masih harus belajar bernegara. Makanya bingung. Gimana enggak miskin? Coba kita misalnya contoh maaf. Orang tua saya punya tanah sedikit. Tiba-tiba PLN masang tiang sembarangan. Jatuh harganya. Kenapa? Ada tiang listrik. Jadi siapa yang memiskinkan saya? Yang kaya. PLN. Iya. Kemarin. Kan terus kemudian salah lagi. Pak bikin nanam tiang, melintang kabelnya di atas tanah. Begitu pas mau bangun rumah, bingung. Ada kabel listrik, datang ke PLN harus bayar 5 juta rupiah. Siapa yang memiskinkan kita kalau gitu? Bukan karena banyak anak, tapi banyak pungutan.
Banyak pungutan. Ya Allah. Asli Bu ini mah. Ya, jadi ini curhat aja. Nih di depan itu di depan kantor saya Pak. Berapa orang mobilnya kejeduk tiang. Itu tiang seopat-opat Pak, kalau nggak dibiarkan mah ada provider A, provider B, 6 tiang di situ semua. Ya Allah. Jadi ini contoh sederhana. Jadi bukan karena banyak anak. Balik lagi dengan diri saya. Saya tidak bisa melihat istri saya ngurus anak. Makanya Bu jangan suka bilang gini, pusing ngurus anak teh. Gak boleh bilang gitu Bu. Kenapa? Karena ibu-ibu mah matanya bisa melihat. Bayangin istri saya mah tidak bisa melihat anaknya 5. Ya, alhamdulillah nih cerita berikutnya. Anak saya yang pertama laki-laki, alhamdulillah lahir bisa melihat. Nah, anak saya yang kedua itu usia 1 tahun terdiagnosa katarak. Sehingga agar tidak terjadi kebutaan pada anak saya, jadi harus dioperasi. Waktu itu tidak tersedia lensa untuk bayi, nggak ada. Untuk balita nggak ada lensa mata. Jadi anak saya dioperasi, diambil lensa, biayanya berapa Bu? 12 juta rupiah. 12 juta rupiah. Kenapa? Pak nggak pakai BPJS? Rekumaha pakai BPJS? Tanda tangan saya aja diragukan. Bapak kan nggak bisa tanda tangan. Serba bingung Bu. Jadi tidak bisa melihat mah, usaha nggak bisa, tanda tangan tidak diterima. Saya pakai, alhamdulillah ada rezeki 12. Jadi untuk mengambil lensa mata anak saya itu 12 juta. Kemudian dari 1 tahun sampai 5 tahun tadi itu harus menggunakan kacamata plus 20. Jadi diikat di sini ke sini. Itu 3 bulan sekali harus ganti kaca Bu. Dan tidak kurang dari 1 juta rupiah. Antara 3 sampai 1 tahun tuh kenapa? Karena kan penglihatannya harus terus berkembang. Berarti tuh. Kemudian usia 5 tahun ditanami lensa. Biayanya 16 juta rupiah. Jadi agar anak saya bisa melihat harus mengeluarkan biaya berapa? Lebih kurang 28 juta. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu punya anak? Bisa melihat? Harus bayar atau gratis? Yakin harus bayar atau gratis? Berarti tinggal apanya? Tinggal bersyukurnya. Kenapa? Karena nyatanya ada lebih kurang 3 juta orang tua di negeri ini memiliki anak tidak bisa melihat. Jadi tinggal bersyukurnya. Makanya kemarin Pak Ustadz Halim tuh mengatakan ke saya, Kang Tang kita juga ada titipan untuk wakaf Al-Quran Braille. Saya yakin bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak ini berwakaf motivasinya adalah rasa syukur. Tadi anak saya, Bu sekarang ibu mata aja kelilipan. Terus datang aja kalau di Bekasi saya tahu rumah sakit mana lah. Tapi rata-rata sekali konsul untuk mata kelilipan itu 500.000. Cobain aja. Datang ke rumah sakit ke rumah sakit Aini yang di Jakarta ya, atau Jakarta Eye Center. Itu 500.000 Bu untuk mata kelilipan. Ingin bisa melihat. Ini kemarin ada, ini bingung lagi nih, kemarin itu ada yang ini kornea matanya itu bukan kornea, lensa matanya jatuh ke retina. Itu biayanya berapa pengambilannya? 42 juta rupiah. Mahal nggak Bu penglihatan tuh Bu? Berarti kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ini bisa melihat, berarti ibu-ibu bapak tuh orang kaya nggak? Orang kaya. Ya Pak Ustadz Halim ya. Ustadz,
Ustadz kan punya anak berapa Ustadz? 3. Semuanya bisa terlihat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ustadz saya 5 anak saya. Saya tuh pengen sekali bisa lihat wajah anak. Kalau pinjam dulu mata Ustadz dikasih enggak Ustadz? Nanya, katanya Ustadz orangnya baik hati. Nanti siapa yang servis sopa Pak katanya gitu. Kira-kira dikasihin enggak Ustadz? Kalau saya mau pinjam mata Ustadz? Enggak ya. Atau Ustadz saya sewa aja Ustadz, disewa. Atau dibeli Ustadz. Dibelilah 10 juta Ustadz. Boleh enggak Ustadz? Enggak akan dikasihin Ustadz ya? Pak RT, mata Pak RT saya beli 50 juta. Mau dikasihin Pak RT? Hah? Langsung Bu RT-nya protes, jangan. Nanti skincare Bu RT siapa yang lihat? Nanti. Jadi Pak, Bu, ternyata gak ada yang mau jual matanya. Kenapa? Karena penglihatan begitu berharga. Oleh sebab itu, mudah-mudahan sepulang dari sini, kita semua semakin bersyukur atas nikmat Allah, paling tidak mensyukuri kedua mata. Gak apa-apa Pak, anak-anak lari sana sini mah. Dah saya mah dulu gak kayak gitu, diem aja. Biarin. Gitu. Ya, saya mah dulu ketika anak seusia gitu teh gitu. Bahkan dulu mah sering diledek orang, saya seumuran gitu teh Pak. Kau lagi duduk, tiba-tiba gini, "Entang, ini berapa?" katanya gitu. Saya bilang 2, dasar gak melihat. 5. Terus saya bilang, "Ya kamu atuh yang aneh." Saya mah orang gak melihat, kamu orang udah tahu saya gak lihat, ditanya gini. Yang lucu kemarin Bu, saya mau beli obat tuh ke apotek. Saya tuh ngeluarin uang, terus si engkau tuh yang jaga apotek, "Itu uang berapa?" katanya gitu. Ai kata saya teh, "Kok, ari engkau buta atau kan saya yang harus nanya ke engkau teh. Harusnya gini, kok ini uang saya berapa?" Malah si engkau yang nanya ke saya. Aneh gak zaman ini Bu? Aneh ya? Aneh. Malah dia yang nanya ke saya, "Itu uang berapa?" katanya. Harusnya kan saya nanya, "Ini uang berapa?" Betul gak? Nah Pak, jadi yang tidak bisa melihat mah serba salah Pak. Kan saya sudah hafal ya. Kalau dari sini pakai, misalnya ke rumah tuh pakai ojek tuh sudah hafal. Kemudian bulak belok, kan saya hafal Pak, di depan belok gitu kan sudah hafal. Apa coba? Begitu mau nyampe, "Pak, barangkali katanya Bapak bisa meramah masa depan hidup saya." Kenapa bilang gitu Kang? "Ya kan Bapak mah ada pembisik cenah di belakang." Hah? Maksudnya kok tadi tahu belok kanan, kiri, lurus, ya kan gitu. Oh, saya bilang gitu. "Ya udah kalau gitu Kang, saya tinggalin ya pembisik sayanya di sini," saya bilang. Jadi disangkanya satu didampingi jin. Padahal sudah hafal. Iya. Jadi serba bingung. Ya. Alhamdulillah. Dulu Bu, ini gak apa-apa Bu ngobrol kayak gini, gak apa-apa ini teh. Ada manfaatnya Pak RT. Dulu ketika dulu zaman tahun 90-an tuh kan tahun 80 lah. Itu tahun 89 tuh baru ada TVRI. Waktu itu lagi zaman, tahu Pak dulu tuh zaman Elias Pikal. Tinju dulu. Oh, kan penuh ke rumah semua. Pak kan penuh rumah-rumah tuh. Saya juga pengen Pak. Pengen nonton. Kemudian saya duduk di paling depan. Apa coba karena apa? Orang tua saya nggak punya TV, kan anak-anaknya nggak bisa lihat, jadi nggak beli TV. Nah kemudian saya duduk di depan. Itu kata tetangga yang punya TV itu, "Ngapain Tang duduk paling depan, nggak akan kelihatan ini." Kasihan ya orang buta mah nggak bisa lihat di televisi, betul? Sakit hati nggak kira-kira saya saat itu? Saya sakit hati lah pulang ke rumah. Kata ibu, "Ya udah tuh ngapain harus ke sana." Qadarullah tahun 2000 saya diajak oleh AA Gim ke Indosiar, ke RCTI, ke SCTV gitu oleh AA Gim. Terus pulang ke Garut, karena aslinya Garut aslinya. Kerawang istri saya. Pas pulang ke Garut dulu
tetangga tuh si Bibi yang bilang kasihan orang buta nggak bisa lihat TV. Dia bilang gini, entang kemarin Bibi lihat entang di TV katanya gitu. Jadi boleh-boleh saja saya nggak bisa lihat televisi asalkan bisa masuk televisi, gitu prinsipnya. Ya Pak RT dulu lagi kecil kalau ada pesawat lewat apa Pak RT? Pesawat, minta uang 2 juta gitu ya Pak? Setuju nggak? Saya juga dulu kayak gitu. Cuman teman-teman sayanya usil, emang kelihatan gitu pesawatnya. Kasihan ya orang buta nggak bisa lihat pesawat. Qadarullah 2010 berangkat haji. Pasti itu tidak pakai becak. Tapi pakai apa? Pesawat. Makanya pas naik di pesawat, saya bilang, saya duduknya mau di dekat jendela. Emang kenapa Pantang? Mau dengerin teman-teman saya di bawah. Nih orang buta yang nggak bisa lihat pesawat sekarang berada di dalam pesawat. Hidup tuh nggak mesti terlihat Pak, yang penting ternikmati. Makanya Pak, yang penting ternikmati gitu. Itulah prinsip hidup saya. Banyak yang tidak saya lihat, tetapi lebih banyak lagi yang bisa saya nikmati. Ini satu pun nggak ada yang bisa terlihat. Itulah kehidupan. Makanya tadi ibu-ibu menitipkan wakaf, ya. Tentu awalnya rasa syukur. Maka kalau mau pilih wakaf Quran Braille, pilih membaca Quran Braille. Coba Pak RT pilih wakaf Quran Braille, pilih membaca Quran Braille. Pilih wakaf, karena kalau baca kan harus kayak saya ya Pak ya. Oh iya, jadi pilihannya Bu, pilih wakaf, pilih baca Quran Braille. Pilih wakaf. Karena nikmat bisa melihat itu luar biasa. Saya mohon maaf ya berlebihan, mudah-mudahan berlebihan ya Bu. Iya. Ya, mohon dimaafkan ya Bu Detuti ya. Kayaknya banyak keponakannya ya Bu Detuti mah ya. Iya. Iya, banyak keponakannya, makanya dipanggilnya Bu Detuti gitu. Ada Ibu Asih, Ibu Asih ya. Ibu Asih hasilnya dari mana? Oh, gitu. Jawa Tengahnya mana Bu? Oh Blora. Oh, berarti sama ini ya, Mamah Amalia. Mamah Amali. Dari Bandung Mama? Cirebon. Oh Cirebon. Oh, luar biasa. Kalau Ibu Ayu dari mana Ibu Ayu? Oh di Jawa. Alhamdulillah. Mama Ata juga ya. Mama Ata, Mama Inara. Ya. Iya. Mama Natswa. Ya, terus Ibu Ibu Harno apa? Ibu Harno. Gitu, alhamdulillah. Ya nggak usah lama-lama kan ibu-ibunya mau jalan-jalan ya. Apalagi ini ada Okan ikut kan gitu ya. Hah? Oh ini teh. Oh ini teh oh gitu. Oh. Alhamdulillah. Saya mohon maaf ya Pak jika keterlaluan bicara, tapi ada manfaatnya Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minimal Pak jangan pernah melototin anak ya Pak Bu. Saya emang nggak pernah melototin anak Pak. Iya, makanya saya bilang nikmat kan ayah. Kenapa sih mata ayah kok nggak bisa melihat agar nggak melototin kamu? Saya bilang gitu aja. Mau kamu dipelototin, saya bilang kan gitu. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya. Ya. Alhamdulillah. Bu, ada yang mau nanya Bu? Pak RT mau nanya apa Pak RT? Siapa yang nggak kebagian itu raskin sekarang Pak RT? Nggak ada ya. Di Bekasi memang ada. Nggak ada kan bagian Pak RT mah nggak.
RT Bekasi mah nggak ngurusin BLT kan? Nggak ada. Bagus Pak RT daripada ngurusin yang satu kebagian satu enggak. Yang lucu Bu, ada program bedah rumah. Ya kan pemerintah kan ada program rumah tuh. Langsung dikasih bahannya. Terus yang masanginnya pakai apa? Dihitung-hitung teh apa semuanya teh 17 jutaan cenah. Mah rumah mana 17 juta? Akhirnya apa? Yang punya rumah pinjam lagi uang ke bank 50 juta. Dapat bantuan 17 juta, kurangnya 50 juta. Puyeng deh. Betul gak? Betul tuh. Itulah. Pak Ustadz, sini kan tadi katanya Pak Ustadz mau sambutan. Sini Pak I. Ayo Pak. Sini Pak ada mau Pak RT atau Pak Ustadz? Halim. Ya. Yang anaknya paling banyak. Ustadz, aduh. Oh gitu? Alhamdulillah. Ustadz. Dari Pak sini Pak. Siapa? 5. Wah. Kan Ustadz itu singkatan, Bu. Usaha tara anak deres ini teh. Itu buat saya itu mah. Buat saya. Gitu ya Pak Ustadz ya. Mic-nya ambil aja Pak Ustadz, enggak apa-apa. Halal kok. Gitu. Ini kita live YouTube, jadi kalau keluarganya di rumah mau nonton bisa live YouTube. Iya, bisa ditonton nanti. Jadi bisa ayahnya Azfa bisa mau nonton gitu. Kan Mama Azfa, ada Mama Azfa? Azka. Sok, siapa itu masalah nulis berarti Pak Ustadz nih. Ini Ustadz, kan kelihatan kok Pak Entang tahu kan pegang ini Bu. Ini teh nama-nama semuanya. Gitu. Ustadz, mana mic-nya pegang tadi? Mic-nya cuma satu gitu, ada 2. Ada Ustadz, mana udah bunyi belum? Nah. Masya Allah. Pak Ustadz, Pak Ustadz berani nggak dengan saya? Apa nih? Apa lancar-lancar baca Quran? Masya Allah. Berani. Nggak berani nih. Berani dulu. Harus berani. Harus berani. Tapi lampunya dimatiin. Boleh. Lampunya dimatiin. Harus gelap. Tapi ya. Ya misalnya dalam gelap saya pakai Quran Braille, Ustadz pakai Quran biasa. Iya boleh. Wah. Mana Al-Qurannya? Wah hafalan itu mah Ustadz mah berarti. Saya lihat di profilnya servis sofa. Alhamdulillah. Servis sofa gimana maksudnya Ustadz? Saya nanya. Ya Alhamdulillah itu jalan maisah saya. Ustadz. Maksudnya kenapa sofa tempat tidur juga termasuk gitu ya? Iya betul. Jadi harus diservis. Perbaikan kasur, sofa kalau rusak-rusak juga bisa diservis. Oh gitu. Tapi ada saya mah servis sofa gitu. Iya. Bukan tentang siapa yang didudukinya, tapi siapa yang dengan siapa saya duduknya. Masya Allah luar biasa. Kemarin saya tidur di sini tanpa istri, gelisah. Gitu. Jadi servis sofa itu pasangan kita Ustadz. Masya Allah. Iya kan? Gitu Ustadz. Jadi kesini bareng berapa orang Ustadz? Sekitar 35 nih. Sekitar 35 orang. Yang paling banyak keluarga siapa Ustadz? Keluarga siapa ini? Ya keluarga Pak RT. Kan satu RT semua ya. Bu Lurah ya. Berapa Bu Lurah? 2. Oh anaknya 4. Tapi yang hadir kan 2 gitu kan. Maksudnya yang satu keluarga sekarang yang hadir paling banyak siapa? Kenapa Ustadz pengen kesini Ustadz? Ya Alhamdulillah binimatillah. Kami ini insya Allah sangat cinta dengan Al-Quran ya. Apalagi kami ini insya Allah sebagaimana kata Ustadz tadi. Yang normal dengan matanya untuk melihat Al-Quran yang diterjemahkan atau yang ditulis dari Arab Saudi atau apapun masih bisa kita baca nih. Terus
setahun yang lalu nih, idenya setahun yang lalu untuk kita rihlah ke Kang Entang kalau nggak salah, kalau biasa dipanggil Kang Entang, biasa kami dengar di Radio Dakta. Biasa beliau sering siaran di Radio Dakta, beliau ingin bersilaturahim, ingin sekali berjumpa dengan beliau. Ternyata beliau masih muda, Masya Allah, tabarakallah. Ya, tua Ustadz. Seumuran kayaknya, tapi saya tua banget nih. Tidak apa-apa. Umur 43, tapi bentuknya sudah 83 juga. Ustadz berapa? 43 tahun insya Allah. Ustadz jangan lahiran 81, 80. Sama dengan saya Ustadz. Oh sama, Masya Allah. Ustadz sama. Ustadz lahir 81. Ya. Alhamdulillah sejak 81 mata bisa lihat Ustadz ya. Alhamdulillah, tahadus binikmatillah. Alhamdulillah, luar biasa Ustadz. Jadi hadirnya ke sini Ustadz sudah pernah dengar saya dari Radio Dakta Ustadz ya. Di Radio Dakta dan di mana aja biasa, kadang-kadang kan Ustadz juga sering dipanggil di mana itu masjid mana gitu. Pernah saya lihat spanduknya gitu, Masya Allah. Gitu Ustadz. Jadi malu Ustadz. Istri? Istri alhamdulillah baru satu. Baru satu. Ya. Wah. Iya. Ikut nggak Bu? Ikut. Oh gini Bu. Kenapa baru satu? Karena selalu dipandang baru terus. Gitu, jadi baru satu nyebutnya. Ya Ustadz ya? Betul Ustadz? Ya betul juga Ustadz bisa. kan begitu ya? Ustadz mah insya Allah istrinya satu ya? Sementara insya Allah, ini. mudah-mudahan sementara ini. Awas Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih sudah kesini. Alhamdulillah. Ada amanah apa buat kami? Maksudnya tolong kami berikan nasihat oleh Ustadz. Alhamdulillah mudahan kami tidak bisa nasihat Ustadz ya. Ustadz itu yang luar biasa. Bahkan Ustadz yang akan memberikan nasihat pada kami yang sudah normal, tapi kita ini masih banyak kekurangan. Tapi dengan luar biasa sudah luar biasa untuk mencetak generasi Qurani di seluruh Indonesia nih. Kalau kita ini baru selingkup RT aja kita masih kurang, sangat kurang nih. Luar biasa dengan program Umi Maktoum Voice-nya niki. Mudah-mudahan seluruh tunanetra yang ada di Indonesia bisa belajar Al-Qur'an, bisa membaca kalamullah niki. Ya, ibu-ibu udah pernah pegang Quran Braille-nya belum? Ibu boleh ambil aja di dus ini, boleh dibagiin. Apa-apa nih, ambil aja Bu. Yang ada di dus ini silahkan bisa mau pada pegang. Boleh diambil aja. Nah biar tahu. Jadi jangan dilihat, itu mah harus diraba. Karena kalau dilihat dibuka nggak ada apa-apa. Cok aja boleh. Ustadz mau coba baca Quran Braille? Nah, bagaimana saya akan baca? Nggak bisa nih, hanya titik-titik semua coba. Tadi yang dipanggil Ustadz itu ada Bu Tuti, Mama Ayu, ini titik-titik semua. Tapi beliau bisa dengan luar biasa, ya Allah berikan ilmu pada beliau sehingga bisa membaca. Masya Allah. Bagaimana nih bacaannya? Titik. Nah kecuali covernya bisa Ustadz baca ya. Kalau covernya bisa ya saja. Covernya bisa. Al-Quranul Karim. Nah itu ibu, itu Quran 1 juz ya. Nah jadi itulah dari Ustadz, ada sedikit ini pelakat dari kami. Ini udah disiapin? Ya, ada pelakat. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada jamaah Mar'atus Sholihah, terutama Pak RT, Bu RT yang telah mendukung program kami di Majelis Ta'lim di lingkungan Pak RT niki. Pak RT niki yang punya PLN, Pak. Yang punya PLN, nggih. Ya. Alhamdulillah beliau insya Allah
tidak berkecil hati dengan pandangan Ustadz tadi, tapi beliau orang yang optimis dan orang yang selalu positif nih, nggih. Dan yang nadamnya bukan Pak RT. Betul. Sehingga program-program kebaikan keagamaan di lingkungan kami juga terus berjalan nih, nggih. Iya. Alhamdulillah. Kami baik, juga memang disupport. Dulu juga kami juga disupport di sini juga oleh ada keluarga PLN juga di sini juga mensupport. Bahkan dulu ke pusat pernah saya dulu ngobrol tuh sama Birut dari pusat tuh kan gitu. Dan ternyata banyak orang yang baik di Ustadz kan gitu ya. Tapi yang diberitakan kan koruptor gitu ya tuh ya. Padahal orang baik jauh lebih banyak ya Ustadz ya. Gitu. Baik, sekalian saya umumkan niki untuk dana wakaf yang terkumpul di kami niki sebesar 7.200.000 niki dari Majelis Taklim Maratus Solihah dan beberapa tetangga niki. Baik, kami akan serahkan niki nggih. Siapa? UU yang dari Kuningan bukan ya? Di mana? Oh ya, kena saya. Banyak orang Bekasi mau Pak. Luar biasa. Yang mana? Dari Dhaka jauh. Ibu, terima kasih Bapak sudah bersabar mengikuti acara ini. Pasti banyak kekurangannya. Jangan pernah bosan-bosan untuk memaafkan kami ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tempat, bisa dipertemukan lagi oleh Allah di tempat yang senantiasa disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan ke kantor kami. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkahnya dicatat oleh Allah sebagai amal saleh.
Hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan dari dari Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala kehendak dan karunia-Mu Engkau takdirkan kami berkumpul di tempat ini ya Rabb. Maka jadikan apa yang kami lakukan ini menjadi amal soleh bagi kami ya Rabb, bagi keluarga kami ya Rabb, dan bisa menjadi bekal kelak untuk menghadap kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, jadikan apa yang kami berikan ini menjadi dan syukur buat kami ya Allah kepada Engkau ya Allah. Jadikan setiap rezeki yang kami keluarkan adalah bukti dari rasa syukur kami kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, lapangkan kuburnya ya Rabb. Jika yang ada di sini orang tuanya sudah tidak ada, lapangkan kuburnya ya Rabb. Jadikan setiap rezeki yang diberikannya juga mengalir kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya, kepada suami atau kepada anak-anak yang sudah berpulang ya Rabb. Ya Rabb, terimalah wakaf dari Majelis Ta'lim Mar'atus Sholihah ini ya Rabb sebagai investasi bekal kelak untuk di akhirat kelak pulang. Ya Allah, berikanlah kemampuan juga kepada kami Umi Maktum Voice untuk bisa menunaikan amanah ini sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada foto bareng ya? Paling di ini di bawah di mana? Mangga di itu. Ibu-ibu silahkan kalau misalnya berkenan bawa brosurnya mangga. Kalau pengen untuk insya Allah kami sekarang sedang mencetak 150 Al-Quran Braille untuk dibagikan target pada 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan bisa tertunaikan. Terima kasih. Mohon maaf ya Ibu kekurangannya. Selamat jalan. Belang langsung ke rencana jalan-jalan kemana Pak RT? Ya iyalah Bandung. Ya. Alun-alun. Oh gitu.